Bismillahirrahmanirrahim. Qabil kitabaka qabla waqti mutali'ihi. Bisahihi kutubin wadihin qad awwila. Qabil kitabaka qabla waqti mutali'ihi bisahihi kutubin wadihin qad awwila. Ambillah perbandingan terhadap kitabmu atau muqabalah. Ambillah muqabalah atau perbandingan kitab terhadap kitabmu sebelum waktunya mutalaah, belajar. Bisahihi kutubin wadihin qad awila. Muqabilnya perbandingan kitabnya dengan kitab yang otentiknya, dengan kitab-kitab yang otentik dan gamblang. Qad awila yang bisa dijadikan referensi atau dijadikan pegangan. Jadi kalau ngaji itu sarannya ulama kitab jangan satu ya, cari muqabalah. Kitab ini satu kita baca, ada nggak kitab lain yang dari ini, yang tapi yang membahas soal sama bahasannya, atau sarahnya kitab ini apa, 2 atau 3 ya, itu muqabil namanya, bandingan kitab. Jadi sebelum mutalaah siapkanlah perbandingan kitab lain dengan kitabmu sebelum waktu mutalaah, melihat kitabmu dengan kitab apa, yang kitab yang otentik yang bisa dijadikan referensi. Qauluhu qad uwila bil bina'i lil maf'uli. Adapun ucapan ulama yang berapa lafaz qad uwila, kalimat uwila itu di mabni maf'ul, bil bina'i lil maf'uli di mabni maf'ul. Wa naibul fa'il a'idun ila sahihi kutubin. Kemudian naibul fa'ilnya kembali kepada lafaz sahihu kitabin, sahihu kutubin. Artinya gini, aiqad i'tamada, aiqad u'tumida bisababi kasrati tadawuli bainal ulama au bitashihi indahum. Awalnya gini, buatlah muqabalah, jadikanlah perbandingan kitab atau kitab lain dengan kitabmu sebelum engkau mutalaah kitab, belajar kitab. Ambil perbandingannya, bandingkan kitabnya dengan apa, dengan kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang otentik, yang gamblang penjelasannya, yang apa, yang bisa dijadikan referensi. Artinya qad u'tumida yang bisa dijadikan pegangan, ya, bisa dijadikan pegangan bisa babi kasrati tadawul bainal ulama, disebabkan banyaknya banyaknya referensi daripada para ulama, di antara para ulama. Jadi banyak, cari perbandingan kitab yang di situ banyak referensi referensi dari para ulama, au bitashihi indahum, atau kitab yang penjelasan-penjelasan yang benar dari para ulama. Nah gitu. Jadi kalau ngaji
belajar jangan satu, kalau satu ntar sempit. Ada matan, ada syarah. Kalau 2 atau 3 kitab nanti pengetahuan kita banyak. Kadang-kadang orang belajar satu buru-buru ngomong, akhirnya masalahnya masih banyak, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Nah, kita nggak boleh permasalahan yang khilaf kok kita ngomongnya A. Ya jelas ulama ada yang A, ada yang B, kita harus sampaikan 2 ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh umpamanya. Jadi jangan dipisah, jangan ambil satu. Terus seakan-akan menafikan pendapat yang lain. Gitu. Itu kalau kita punya muqabil, perbandingan kita begitu. Jadi nggak kaku pendapat kita. Sehingga apa? Kalau ada orang ngomong boleh, kita ngomong nggak boleh ya. Kita tahu memang begitu. Dan kita tidak menyalahkan dia, orang itu. Nah, tujuannya gitu. Banyak ya. Ini kan khazanah pesantren, biasanya kalau pesantren begitu, referensi banyak, kemudian kita dibuat satu aturan-aturan seperti umpamanya pendapat tentang satu masalah, umpamanya ulama ngomong ini ditafsir, pendapatnya ditafsir terperinci, jawabannya nggak satu ya, boleh kalau begini, nggak boleh kalau begini. Kita nggak bisa ngambil satu aja, nggak boleh, enggak, itu tetap 2 jawabannya itu ya. Semacam itu. Kemudian apa? Tali' miraran matnahu qabla syuruhi fa innahu aula wa ahsana muawwana. Mau'ilah wa ahsana mau'ilah. Tali' miraran matnahu qabla syuruhi, lihatlah berulang-ulang matannya kitab. Lihatlah, pelajarilah secara berulang-ulang terhadap matan kitab ya, sebelum melihat kepada syarahnya kitab. Kenapa ulama menganjurkan untuk melihat matan kitab secara berulang-ulang? Baca matannya, lihat matannya secara berulang-ulang sebelum melihat kepada syarahnya. Karena fa'innahu aula wa ahsana mau'ilah. Karena pada matan kitab itu ada keutamaan, melihat matan kitab itu ada keutamaan dan ada kebaikan. Ada kebaikan di akhirnya. Itu. Di akhir belajarnya kita. Ini yang kita baca matan namanya, di pinggir nih. Ya. Sarahnya di dalam. Di kitab ini 3, yang dikurung-kurung tuh nazomnya. Asalnya kitab nazomnya aja. Yang dikurung-kurung tuh nazom. Mana nazomnya? Ya itu tadi. Qabil kitabaka qabla waqti mutala'ihi bi sahihi kutubin wadih qad awila. Itu nazomnya, yang ngarang beda lagi tuh. Disyarahkan nama Imam Nawawi. Ya. Itu. Nah, ini yang di pinggir matan. Jadi mensyarahkan yang nadom-nadom. Nah, Imam Nawawi pendapatnya disyarahkan lagi tuh. Ada 3 nih. Tapi anjurannya gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya kitab beda-beda. Ada kitab kadang-kadang yang di matan dijelaskan, di syarah malah nggak dijelaskan. Ada juga kitab yang di matan simpel tapi di syarahnya lebih luas, lebih matang, lebih banyak, lebih gamblang penjelasannya. Nah, tapi Imam Nawawi mengarahkan, dia tetap, beliau mengatakan toli' apa? Miraran matnahu qabla syuruhi. Lihatlah berulang-ulang, pelajari, lihatlah berulang-ulang matan kitab sebelum melihat kepada syarahnya. Kenapa? Karena melihat matan, mempelajari matan kitab secara berulang-ulang itu lebih utama dan lebih baik akhirnya nanti, akhir kepahaman kita. Nah, itu ya. Kadang-kadang kita salah juga melihat langsung syarah, padahal tidak menjamin juga ya kita langsung bisa lebih cepat paham ke situ, enggak. Karena gini kata Imam Nawawi, wala fahmu syatrin min mutunin ahsana min asri asturin min syuruhin faqbala.
Nah kata Imam Nawawi begini, karena paham selembar daripada matan, karena memahami satu lembar daripada matan kitab itu lebih baik daripada 10 lembar syarahnya ya. Itu. Jadi satu lembar kita paham dari matan kitab itu lebih baik daripada 10 lembar syarah kitab, syarahnya kitab itu. Itu. Ya, fakbala maka terimalah pendapat ini gitu. Terima. Oh ternyata begitu ya. Alasannya apa alasannya? Biasanya matan lebih sempit, syarah lebih luas, tapi kata Imam Nawawi enggak begitu. Ya. Iya. Karena bisa saja memahami satu lembar matan kitab itu lebih baik daripada 10 lembar syarah kitab, syarahnya. Itu. Alasannya gini, ditafsirkan dulu. Aitoli ayuhatoli bil ilmi matna kitabika. Ditafsirkan tulisan itu. Aitoli ayuhatoli bil ilmi. Artinya lihatlah wahai orang yang mencari ilmu. Perhatikanlah, lihatlah wahai orang yang mencari ilmu, lihatlah matan kitabmu. Wa karrir dzalika tikraran katsiran qabla mutala'ati syuruhihi. Kemudian ulangilah sesering mungkin. Ulangilah melihat, terus berulang-ulang melihat sesering mungkin sebelum belajar atau sebelum melihat kepada syarah kita. Kenapa? Fa inna mutala'atal matni awalan aula. Li'annahu min jumlatin nasiha, karena melihat matan kitab pertama kalinya, awal belajar lihat matan dulu ya. Karena melihat matan kitab di awal ya, itu lebih utama daripada apa? Lebih utama. Kenapa? Li'annahu min jumlatin nasiha, karena itu termasuk nasihat. Termasuk menghendaki kebaikan. Gitu ya. Itu juga kadang sering belajar kalau ruwet di matan lihat syarah paham. Tapi ada juga kalau kitab pening kan ya, dari awal saya ngomong ini kitab lebih luas matannya ketimbang syarahnya yang ini. Itu. Saya juga baru nemu, biasanya syarahnya lebih luas ketimbang matannya, ini terbalik malah ya. Syarahnya lebih simpel, matannya lebih luas. Artinya ada yang disinggung di matan tentang masalah ini, sementara di syarah nggak disinggung. Nah kayak kitab hikam loh, karangan si siapa? Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari tulisannya simpel, sulit dipahami ya. Tapi begitu melihat syarahnya mudah dipahami. Tapi kalimatnya bagusan dia matannya gitu. Kalimatnya luar biasa Ibnu Athaillah itu di kitab hikam itu. Jadi lebih apa? Lebih bahasanya lebih enakan dia bahasanya. Makanya kitab hikam itu banyak syarahnya ya. Banyak syarahnya. Enggak satu dua, banyak yang mensyarahkan kitab hikam itu. Nah, itu gitu rupanya ya. Nah, tapi kita kembali ke sini ya. Imam Nawawi mengatakan gitu, pokoknya lihat matan dulu sebelum lihat syarah kita. Karena melihat apa, satu lembar matan kita pelajari di situ itu lebih baik daripada 10 lembar kita ngelihat syarahnya. Begitu ungkapannya. Kemudian beliau juga mengatakan apa? Melihat matan itu awal kali kita belajar melihat matan itu lebih utama. Ya, lebih utama. Karena itu termasuk menghendaki kebaikan atau termasuk nasihat. Itu. Nah kenapa itu dianggap nasihat? Melihat matan dulu baru melihat syarah kitab. Itu dianggap menghendaki kebaikan atau dianggap satu nasihat. Fa inna ma'naha taqdimu sigharul kutubi qabla kibariha. Artinya adalah fa inna ma'naha, maka bahwasanya artinya adalah gini ya. Mendahulukan kitab-kitab yang kecil. Ya, artinya adalah mendahulukan kitab-kitab yang kecil sebelum melihat kitab-kitab yang lebih besar.
Emang benar, coba ente baca kitab langsung yang gede, keder. Kitab yang besar-besar itu lebih luas jangkauannya, pembahasannya, furu'iyahnya lebih banyak. Sampai-sampai kita nggak ketemu awalnya. Ini masalah dari mana awalnya? Saking banyak kan malah kita pusing akhirnya. Nggak ketemu juntrungannya. Itu karena banyak pembahasannya di dalam nanti di sana. Itu masalahnya. Tapi kalau kita pelajari yang kecil dulu, kita pelajarin, kemudian pahami ya. Kalau udah bener-bener paham, nanti masalah-masalah di syarahnya yang luas dijabarkan, itu mau arah kemana juga kita nggak lupa dari masalah itu. Asal masalahnya dari sini. Itu enak malah matang ya. Kalau langsung ke syarah, baca segitu banyaknya, mental sini, akhirnya apa? Satu aja nggak ada yang nyangkut di otak biasanya. Gitu ya. Itu begitu resikonya. Makanya sebagai nasihat adalah bahwa orang dianjurkan untuk membaca kitab-kitab yang kecil dulu, baru yang gede-gede. Ya, ada orang pulang mondok ngajarin ngaji di kampung langsung kitab-kitab gede, ya celeng umatnya, coba aja. Ya orang kampung celeng, liatin aja. Ya. Celeng artinya apa? Bingung mahaminnya. Itu bingung. Jadi konsumsinya beda. Masyarakat kita konsumsinya yang kecil-kecil. Apa ya, benar orang-orang dulu ngajarin, kiai-kiai kita, guru-guru kita ngajarin dulu, orang kampung mau sapinah aja dulu. Benar, sapinah juga banyak yang salah pada kita. Masih banyak yang kurang, banyak yang salah. Lu ngaji mulu itu juga ya kata udah bisa banget ya. Padahal kalau dijelasin ada lagi salahnya, cuma karena gengsi kadang-kadang emang yang dia udah amalin seitu-itunya, yang baru dijelasin dia kagak pakai. Banyak masalahnya begitu. Sampai sekarang juga begitu. Padahal ngajinya udah hatam. Ya sampai sekarang masih begitu, masih ada aja yang dia nggak tahu, padahal udah hatam, padahal dia sering ngaji, itu. Nah itu kan masalahnya. Jadi kalau ada orang pernah ngaji fikih, menurutnya bisa, tapi kemudian ngaji lagi yang ada syarahnya, tapi ya tetap aja begitu bosen ngaji syariat fikih, terus ngaji ke yang lain-lain, begitu ada masalah dia tetap nggak tahu, herannya. Harusnya dia udah tahu. Nah ini masalah gitu ya, masalahnya gitu. Itu biasanya gengsi pengetahuan begitu kan. Ilmu di gengsi ini ya kagak bisa masuk. Ilmu jangan gengsi, ilmu tuh lapang dada kita ya, harus haus, kita harus haus pengetahuan. Jadi apa, gampang nerimanya ya, mau nerima ya, dari yang kecil-kecil. Jadi pertanyaannya itu aja. Asal musimnya juga ditanya lagi. Herannya itu nggak kelar-kelar dari tiap tahun, itu lagi ditanya. Asal musim ngorban juga tanya pertanyaan itu, boleh nggak saya belum akikah tapi saya ngorban, itu jadi tanya. Asal musim ngorban nanyanya itu. Ntar ada musim mana nanyanya ya begitu lagi ditanya. Iya kan capek ya. Maksudnya apa? Ya orangnya itu aja. Tapi udah dijelasin mau kok kan dengerin, ya udah biasa itu mah. Iya tapi nggak paham. Menurut Anda bukan nggak paham, ogah paham ya. Itu ogah paham. Nah, orang begitu streknya apa? Nanya langsung, bukan ngaji. Mau ketemu nanya langsung begitu. Mending kadang-kadang apa udah dipakai tahun ini, tahun depan begitu lagi nanya lagi. Udah aneh orang kita. Oh, heran ya. Iya. Heran, begitu aja tiap tahun ya. Jadi bilangin besok begitu lagi ya. Ini aneh. Jadi banyak yang ya masih mending mau nanya. Ada orang yang kagak nanya, ngukur sendiri aja, dia nanya sendiri jawab sendiri. Fikih sih ya begitu ngomong, fikih sih, fikih mau begini boleh kali nuju begitu ya. Itu dia begitu, masa kita kagak boleh? Kan namanya nanya sendiri jawab sendiri itu. Ada referensinya, nggak ada dalilnya, nggak ada apanya, nggak ngaji, nggak nanya mah orang yang ngerti. Susah orang kalau akhir zaman begitu entar. Ya, orang lihat orang sembahyang banyak banget yang kagak bener, sholat tapi nggak bener, karena nggak punya aturan, nggak ngaji. Oh, denger ceramah di medsos tuh udah bangga dia. Lagi yang ngomong orang udah biasa masuk di medsos gitu, kenal jamaahnya banyak.
Dia nggak tahu orang itu siapa gitu ya. Dan dia belum pernah dengar bahasa itu, dikerjain aja sama dia. Orang sekarang sembahyang kok barisan kedua bulan penuh udah bikin barisan lagi, tapi semangat sembahyangnya. Barisan bulan penuh udah bikin barisan lagi, semangat sholatnya. Semangat sholatnya, ilmunya nggak ada, ngajinya di mana begitu. Banyak nggak tahu ilmunya ya. Lagi sekarang kayak kalau mengimamin, ingat-ingat dulu kita waktu bujangan ya setengah bisa aja, kita bisa baca aja kita nih, hafal surat, nggak berani kita ngimamin. Coba lihat orang sekarang, buset, orang sekarang mah jadi aja, jadi ntar ada bacaannya. Masya Allah, ngaji itu Iqra aja belum hatam, berani ngimamin. Wah, gak ada yang becus itu bacanya, baca Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, gimana urusannya? Banyak, pede aja lagi. Ya, kita kata wah ngaji lu 10 tahun lagi. Baca surat blepetan, mana kencang banget bacanya. Ya. Banyak itu begitu. Dulu orang begitu ditegur, sekarang orang nggak ada yang tegur. Itu salah, itu sebetulnya salah. Emang kebanyakan. Kalau ditegur tiap hari ada bangsa 5-7 orang aja. Capek kita negorin orang aja ya. Aneh, kita merasa mampu ya. Susah. Sekarang begitu. Jadi bagaimana ya, orang begitu baca farokoh aja, nggak usah jadi makmum, ngapain pusing-pusing ya, yang pusing-pusing belum memenuhi syarat. Kalau bacaan belum yang lain ya. Jadi orang imamin itu mesti yang apa, yang paham syariat, orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan orang yang paham fikih. Itu kalau jadi imam yang afdol, yang maju, yang ahli fikih gitu. Karena kalau yang punya bacaan bagus, dia belum tentu tahu hukum sholat ya. Kalau yang ahli fikih, dia ada standar cara hukum, walaupun bacanya tidak sebagus qori gitu ya, tapi dia paham hukumnya. Kalau ada kesalahan dia bisa dandannya. Tapi kalau yang qori, yang pinter baca Qurannya bagus plus paham fikih, dia yang maju, lebih afdal. Afdal itu lebih utama, bukan berarti nggak boleh dipindah-pindah, bukan, lebih utama ya. Terus ada lagi yang pamannya, kalau yang paling tinggi lagi warok ya. Udah warok dia lebih afdal, yang ahli fikih, ahli bacaan, itu yang didahulukan ahli fikih. Yang ahli bacaan, ahli fikih juga dia yang didahulukan, karena ahli fikih nggak ahli bacaan. Ada lagi warok, ya udah dia paling afdal ya. Bab orang ahli fikih sama ahli bacaan, biar bacanya bagus, sama orang ahli hukum, ahli fikih, itu belum tentu makan nggak tangan kere ya, makan kadang-kadang berdiri, kadang jalan ya. Terus apa, ngomongnya belum dijaga. Kalau udah warok enggak, dia rokok udah kagak, makan minum duduk ya, ngomongnya udah baik, yang makruh aja udah nggak dikerjain gitu. Itu kalau udah warok begitu, udah terjaga dirinya, jadi dia lebih afdal itu ya. Itu tartib, masalah tartib pendahuluan, tafdil imam ya begitu, keutamaan imam. Ya kita enggak kan sini, sapa aja udah, gua acak-acakan udah ya. Beda akhir zamannya begitu. Nah, imam diprotes. Orang mah ada begitu. Ya zaman begini udah mau kiamat dunia. Ustadz bacanya yang kenceng dong. Saya kan udah bantuin dari belakang. Usai imamin dibantuin. Ada orang begitu. Iya, kalau Allahu Akbar jadi dia teriak di belakang Allahu Akbar. Padahal majamahnya cuma 7 biji. Alim baca. Iya. Jamaahnya cuma sebaris. Ya orangnya cuma 7 biji, jadi dia kayak meroke gitu.
apa namanya, mubalik kalau bahasa kitab. Iya jangan aja, saya kan udah bantuin ya gitu. Buset, semayang bantuin. Suaranya kencengin dong ya gitu. Mana sih jangan imamin suara kenceng banget, saya di belakang udah bantuin, jadi dia merasa berjasa. Buset, orang semuanya kalau masih mikirin jasa cuma gara-gara bantuin takbir, Amin Allahu liman hamidah, jadi biar yang lain tahu bahwa oh ini berarti bangun dari ruku. Itu namanya mubalik kalau bahasa kita bang. Itu bagi yang masjidnya gede, jamaahnya banyak kayak di Mekah, boleh pakai itu mubalik, disunahkan. Nah, lu iya ada, iya beneran yang imamin kita di rest area. Katanya kencang dong Ustaz, saya kan udah bantuin. Buset, kita diem aja dah. Kita diem aja dah, nggak ngomong. Percuma ngomong orang bodoh, jadi bodoh kita. Ya, jadi bodoh. Iya. Timbang-timbang ketemu di rest area, biarin aja. Ntar ketemu lagi bang di akhirat aja. Akhir zaman, mas bayang gitu dibantuin. Saya kan udah bantuin. Kali ada komisinya. Begitu modelnya karena. Nah, kita kembali fa inna ma'naha ditaqdimu sigharul kutubi qabla kibariha wa ahsana akibatan. Karena bahwasanya mendahulukan matan, maknanya artinya adalah mendahulukan kitab-kitab yang kecil sebelum melihat kepada kitab-kitab yang besar. Itu wa ahsana akibatan, bisa berdampak baik di akhirnya nanti. Artinya kita akan mempunyai kepahaman yang bagus, sempurna. Terus apa? Mendahulukan kitab-kitab kecil daripada kitab-kitab yang besar. Wali annahu yuraqi fil fahmi. Sama, melihat kitab-kitab kecil atau matan itu juga nanti bisa mempercepat pemahaman. Ya. Bisa mempercepat pemahaman. Wa yumkinuhu fi dhihni, dan bisa mempercepat masuk pemahaman ke dalam hati. Ya, itu matan. Kayak matan itu penting. Nah, kenapa? Fa inna fahma satrin wahidin, fa inna fahma satrin wahidin min mutunin ahsana min fahmi asyratin asturin min asyuruhi, min fahmi asyrati asturin min asyuruhi. Karena bahwasanya memahami satu lembar daripada matan kitab itu lebih baik daripada memahami 10 lembar syarah kitab. Satu lembar matan ini matan pinggiran itu kita pahamin selembar, itu masih lebih baik daripada memahami 10 lembar syarah. Ini syarah dalamnya 10 lembar. Kenapa? Syarah itu dibaca makin lama makin keder, karena dia banyak, kalau lagi udah furu'iyah ya, permasalahan-permasalahan ditampilkan terus yang ada kaitannya dengan masalah utama, sampai keder kita dibawa kemana aja. Terus akhirnya nggak tahu juntrungannya, mau balik lagi ke depan susah kita jelasinnya karena nggak ada pokoknya. Tapi kalau pahami di matan enggak, nanti kita baca itu sebagai apa, sebagai tambahan ya, sebagai tambahan, dan kita nggak kehilangan jejak dari pokok masalah. Baik, kitab-kitab budaya gitu ya, wajib baca tuh kitab Majmu' karangan Imam An-Nawawi itu. Walau kitab syarahnya, kitab semua kita apa, kita fikih itu Majmu'. Kitabnya tebal, itu di dalam kalau udah dibahas satu masalah gak bisa habis itu. Satu masalah bisa 10 lembar, 15 lembar terus dibahas terus. Pokoknya yang ada kaitannya apa aja ke situ dibahas semuanya. Jadi nggak ada juntrungannya kita, nggak ada juntrungannya. Akhirnya apa? Masuk ke apa? Kotak keluar lagi, masuk keluar lagi. Ntar balik lagi, apaan tadi ya? Nggak bisa kita nyimpulin. Itu nggak bisa nyimpulin. Saking banyaknya apa pendapat di situ. Artinya permasalahan yang ditampilkan di situ, yang berkaitan dengan masalah pokok. Nah, itu gitu ya. Keder, pokoknya keder. Bahasa orang keder, kehilangan jejak udah, ke bawah arus. Nah, disitulah pentingnya matan. Sehingga Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan memahami selembar matan, kitab matannya, itu lebih baik daripada memahami 10 lembar syarahnya kitabnya. Kenapa? Li'annahu qad yakunu lil matni mafhuman lam yadhkur
asyarihu. Nah ini alasan Imam Nawawi, karena terkadang pada matan itu dapat dipahami ya, di dalam matan kitab itu terkadang bisa dipahami yang tidak disebutkan oleh yang mensyarahkan kitab. Yang mensyarahkan kitab tidak menyebutkan, tapi si matan malah menyebutkan pembahasan itu. Nah, itu masalahnya. Kemudian selanjutnya wali annal muta'allima idza fahima syai'an minasyarhi maka apa dha'ufa dhihnuhu 'anil bahthi an muskilatil matni. Karena seorang pelajar ketika ia memahami sesuatu dari syarahnya, seorang pelajar ketika dia memahami masalah dari syarahnya kitab, maka nanti hatinya akan lemah meneliti tentang perkara-perkara yang muskil dari matan, hal-hal yang muskil yang belum bisa dipahami di matan. Dia nggak akan bisa tuh memahami itu. Wong di matannya aja belum paham, kok larinya ke syarah? Nggak bisa, hatinya akan lemah, tidak mampu untuk memahami pembahasan-pembahasan yang masih muskil, yang belum jelas pada matannya. Nah itu resikonya gitu. La wa huwa majmulun yumkinu ayyufhima minhu ulumun syatta. Kemudian dan matan itu terkumpul ya, matan itu bisa mujmal ya, di dalam matan itu bisa terkumpul, memungkinkan bisa dapat memahami ilmu-ilmu yang bermacam-macam gitu ya. Karena di dalam matan kitab itu itu bisa terkumpul ilmu-ilmu yang memungkinkan bisa dipaham dari macam-macamnya. Nah ini sebagaimana kama hukiya anna Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lamma sara qadiyan fi Misra lam yufarik matna tahriri alladhi sannafahu haitsu ja'alahu fi jaybi jubbatihi waqtu fiya bihi. Sebagaimana diceritakan begini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya. Syekhul Islam itu julukannya karena ada diceritain Syekhul Islam itu gurunya orang Islam, julukannya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dulu yang pertama kali mondok di Banyolin, Syekhul Islam datang, bener, akhirnya julukan jadi beneran itu. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari yang dijuluki Syekhul Islam itu beliau ketika menjadi qadhi, menjadi hakim ya, ketika beliau menjadi hakim di Mesir itu beliau tidak pernah memisahkan dari matan kitab tahrir ya. Ada kitab At-Tahrir namanya, kitab tahrir yang beliau kalang sendiri. Syekh Zakaria Al-Ansari ngarang kitab At-Tahrir namanya, itu kitab matan ya. Padahal beliau udah jadi qadhi, dia tidak pernah memisahkan berpisah dari kitab matan yang dia karang sendiri. Alladzi sannafahu haitsu ja'ala, ketika beliau beliau sering mengantongi kitab matan itu di kantongnya, dan beliau setiap kali berfatwa cukup dengan matannya aja, waqtu fiya bihi gitu. Ini Syekh Zakaria Al-Ansari gitu. Ya, makanya ada himbauan begini, mutolaah lah sebelum mengajar ya. Ada ulama padahal kitab karangan dia, beliau sendiri yang ngarang kitab, tapi begitu ngajar beliau nggak datang ya. Beliau nggak datang, ditanya, ya Syekh, ya Tuhan, kenapa Anda tidak hadir hari ini mengajar, padahal santri-santri murid-murid sudah pada menunggu. Mohon maaf, saya nggak berani ngajar hari ini karena saya belum belajar. Padahal itu kitab karangannya. Itu betapa pentingnya belajar mutolaah. Walau padahal coba ada ulama begitu ya, kitab beliau karang sendiri, terus karangan kitabnya diajarkan kepada orang lain, pada waktu itu nggak hadir, datang ngajar lantaran dia belum belajar, belum mutolaah, padahal karangannya sendiri. Jadi beliau nggak berani jelasin kepada orang kalau beliau sendiri belum belajar. Nah itu pentingnya belajar gitu.
Ya kalau kayak kita kagak, kita karang-karang sendiri, karangan sendiri, ya gaspil dah kalau bahasa kita mah. Nggak, ulama saking takzimnya begitu, emang ada anjurannya orang mau ngajar belajar dulu. Ya, itu pengarang kitab karangan sendiri aja, karena mau ngajar beliau belum belajar, beliau nggak berani ngajar, akhirnya diliburin saking takzimnya. Ya. Udah, maksudnya ini ada anjurannya, ada anjuran orang kalau mau ngajar mesti mutolaah dulu, belajar dulu. Kiai-kiai itu mutolaah sebelum ngaji, mutolaah dulu. Jadi kalau ada kesulitan bisa lama gitu ya, ya karena takut salah menyampaikan. Kan orang walaupun tulisannya sendiri juga bisa jadi salah pada waktu menyampaikan, makanya apalagi kita umpamanya banyak tebel, tapi karangannya umpamanya nggak satu, sama dah kayak gini aja dah yang jauh-jauh. Ya kayak penyanyi nih umpamanya, kan Rhoma Irama karangannya banyak tuh ya, umpamanya dia mau dipanggil nih manggung, nanti yang lagu-lagu yang mau ditampilkan umpamanya ada berapa, ada 6 atau 7 lagu, itu mesti latihan dulu. Ya udah saking lamanya Jakarang, dari tahun berapa tuh lagu Jakarang, belum musiknya, kalau nggak latihan ya berantakan, ya nggak, kira-kira gitu. Jadi mutolaah lagi, mutolaahnya main musik karena cuma penyanyi ya, nanti begitu tampil udah seragam lagi ya, itu sama tuh orang nyanyi aja latihan dulu ya, apalagi orang ngajar ya. Nah kalau ini singgungan dari perkataan Imam An-Nawawi bahwasanya apa, tentang bagaimana kelebihan matan itu ya. Di antaranya apa, orang yang seorang pelajar ketika dia memahami sesuatu, memahami satu keterangan dari syarah, maka hatinya akan lemah, hatinya akan lemah untuk membahas hal-hal yang masih muskil, yang masih dipermasalahkan di dalam matan kitab ya. Ada langsung ke sarang, nggak ke matan lagi, nanti hatinya lemah untuk membahas itu. Nah gitu. Kemudian qauluhu apa, min asri usturi min syuruhin, qaulu usturin. Adapun ucapan si musannaf, si pengarang kitab, bi fathil hamzati, lafaz usturin yaitu bi fathil hamzati dibaca fathah hamzahnya, asturin ya, wa dhammit ta'i dan dibaca dhammah huruf ta-nya, jadi asturin ya. Min asri asturin min syuruhin. Qauluhu faqbala, qauluhu adapun ucapan musannaf, si pengarang kitab yang berupa lafaz faqbala, ay siddiqan, siddiqan qauli, artinya benarkanlah ucapanku, wa khudh nushi, dan ambillah nasihatku. Ini tambahan nadom ya, tambahan nadom faqbala. Qala asy-syair, berkata syair, qala syair berkata syair, kun aliman warda bi safin ni'al wala takun sadran bi ghairil kamal, fa in tasaddata bila alatin sayyarta zaka sadra safan ni'al. Syair mengatakan, jadilah kamu orang yang alim, jadilah kamu orang alim atau orang yang punya ilmu, warda bisafin ni'al, dan ridholah kamu dengan barisan-barisan sandal gitu, dan ridholah kamu dengan barisan-barisan sandal ya. Wala takun sadrun bi ghairil kamal, janganlah kamu menjadi yang terdepan atau pemimpin, janganlah kamu menjadi orang yang terdepan tapi tanpa punya kesempurnaan, tanpa kesempurnaan. Kenapa? Fa in tasaddarta bila alatin, maka jika kamu menjadi yang terdepan tapi tanpa alat,
jika kamu menjadi orang yang terdepan tapi tanpa alat, maka soyerta zakat sodri sofan ni'al, maka kamu akan menjadi yang terdepan seperti barisan sandal. Itu sendal tuh gini ya, ya sendal kan adanya di kaki ya, sendal tuh adanya di kaki. Artinya gini, bahasa gampangnya gini ya, ada kiai alim, biar kita jadi sendalnya aja udah mulia kita, gitu. Bahasanya gitu ya, kita jadi sendalnya kiai aja udah mulia. Artinya apa? Kemana-mana kita dibawa sama kiai, diajak, itu udah mulia. Walaupun kita cuman alasnya kiai, maksudnya ada orang alim, kita jadi sendalnya bahasanya, gitu. Jadilah kamu orang yang alim, punya ilmu, dan ridholah kamu apa? Dengan barisan sendal. Artinya sendal kan biasa, walaupun kamu punya ilmu tapi kamu hanya sebatas barisan sendal. Artinya orang-orang yang di kaki adanya, tapi kalau di kakinya ulama kita tetap mulia ya. Di kaki orang alim, orang punya ilmu lah. Jangan jadi orang yang apa, di depan, pemimpin di depan tapi tidak mempunyai alat. Jadi pemimpin nggak punya alat, gitu. Nah kalau kamu apa, kalau kamu tanpa kesempurnaan, nah kalau tidak punya alatnya kau menjadi orang yang terdepan, menjadi pemimpin, ya maka sama juga kau menjadi apa, menjadi di depan, tapi di depan seperti barisan sandal, gitu ya, kasarannya hina ya. Tapi baris sendalnya ulama ya tetap apa, mulia ya, mulia itu. Karena kan asalnya sayyidul qaum khadimuhum ya, pemimpinnya kaum itu ya khadimnya. Artinya apa? Pembantunya, gitu. Kiai dalam satu kampung, kiainya masyarakat, ya pembantunya masyarakat, gitu bahasa hadis gitu. Kiai tapi pembantu. Artinya apa? Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpinnya kaum ya, kiai di kampung kan gitu ya, jadi kiai dihormati. Tapi kiai juga khodimnya, pembantunya masyarakat. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kiai pasti dipanggil, bantuin gitu maksudnya. Saya mau motong ayam aja datang dari potongin. Itu kan jadi khodimnya kita. Mau nempatin rumah, mau selamatan, orang kawin, orang sunat, pindah rumah, orang nikah, orang apa, sampai orang mati sampai ke kuburan lah. Capek banget tuh kiai nemenin. Gitu. Kan khodimnya jadinya. Itu bahasanya gitu. Artinya apa? Semua kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan agama, ibadah, untuk kemaslahatan kaum masyarakat, ya kiai yang turun, gitu. Dia ya pemimpinnya, dia juga yang jadi pembantu umat, pembantu rakyatnya, masyarakatnya. Karena kalau nggak ada dia ya nggak jalan. Tapi kalau ada dia ya gitu, ngeladenin mulu ya. Lagi tidur enak-enak, datang dok assalamualaikum, gitu. Kalau jadi kiai mah, anak saya perutnya sakit aja, ya lah baru buat tidur udah iya kan gitu ya, akhirnya ngeladenin gitu. Nah, ya emang begitu kata Nabi, karena Nabi juga ngeladenin umatnya. Kalau nggak diladenin ya habis cakak-cakak. Jadi gitu bahasa Nabi, sayyidul qaum khadimuhum, pemimpinnya umat kaum ya pembantunya juga, gitu. Karena apa aja dibelain, ditolongin, apa aja dimintain tolong, gitu. Nah, orang dimintain tolong kan kita apa, ngeladenin namanya. Nah peladen itu kan khodim namanya, pembantu, gitu bahasanya gitu.